Sebagian besar orang lebih memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan keluarganya jika sebuah tragedi atau bencana terjadi. Hal ini pun berlaku bagi mereka yang memegang kekuasaan. Namun ada beberapa orang yang rela kehilangan jabatan bahkan nyawanya untuk menyelamatkan orang lain. Salah satunya diplomat asal Jepang yaitu Chiune Sugihara. Chiune Sugihara dilahirkan pada 1 Januari 1900 di Mino City, daerah pedesaan di prefektur Gifu dari wilayah Chubu di Jepang. Ketika Sugihara bertugas di kantor luar negeri Manchuria, ia ikut serta dalam beberapa perundingan dengan Uni Soviet tentang jalur kereta api Manchuria Utara. Ia melepaskan jabatannya sebagai wakil menteri luar negeri di Manchuria sebagai protes atas perlakuan bangsa Jepang terhadap rakyat Tiongkok setempat. Sementara di Harbian, Sugihara menjadi seorang Kristen Ortodoks dan menikahi seorang perempuan Rusia putih yang bernama Claudia. Pada akhir Juli 1940, kala Sugihara membuka pintu rumahnya, ia disambut oleh sekelompok besar orang Yahudi Polandia yang putus asa. Ketika Nazi bergerak menuju Lituania, mereka baru sadar bahwa mereka sedang terancam, dan salah satu jalan keluarnya dengan bergerak menuju timur. Mereka memohon bantuan Sugihara untuk mengeluarkan visa transit Jepang. Dengan mendapatkan visa tersebut, maka dengan mudah mereka mendapatkan visa keluar Uni Soviet dan berlari ke tempat yang lebih aman. Sugihara yang kerap dipanggil Sempo oleh orang-orang Lituania tidak dapat menjanjikan apapun karena dia belum meminta izin kepada atasannya. Ia pun mengirim telegram ke Jepang dan meminta penerbitan visa, namun permintaannya ditolak. Ia kemudian meminta lagi ke Kementerian Luar Negeri Jepang dan sebanyak 3 kali, namun lagi-lagi hanya respon negatif yang didapatkannya. Waktu terus berlalu dan keadaan di sana semakin mengerikan. Sugihara tidak dapat tidur dengan tenang karena ia mengetahui bahwa orang-orang di sana tinggal menanti ajal. Dari 18 Juli hingga 28 Agustus 1940, Sugihara memutuskan untuk bekerja sendiri. Ia melawan perintah pejabat atasan negaranya yang sama sekali tidak mengetahui keseluruhan situasi. Ia kemudian mengambil formulir visa kosong dan mengeluarkan visa transit 10 hari ke wilayah teritorial Jepang untuk orang-orang Yahudi yang meminta bantuannya. Ia kemudian menghubungi perwakilan Uni Soviet yang berjanji akan membiarkan orang-orang bervisa Jepang untuk menggunakan kereta Trans-Siberia untuk mencapai wilayah Jepang. Pria asal Gifu itu terus menerbitkan dan mengeluarkan visa setiap harinya. Pada awalnya, atasannya tidak memperhatikan pekerjaannya itu. Berbagai sumber mengatakan bahwa Sugihara dalam sehari dapat bekerja hingga 20 jam. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada seorang pun Yahudi yang tertinggal di sana. Sugihara terus menandatangani dan menulis visa hingga 4 September, yakni kala konsulat terpaksa ditutup. Namun hal tersebut tidak menghentikannya untuk terus menerbitkan visa. Beberapa orang yang mengenal dan melihatnya meninggalkan Kaunas, menyaksikan Sugihara yang terus menulis visa dalam perjalanan dari hotel hingga ke stasiun. Saat Sugihara hendak menaiki kereta, ia memberikan formulir visa tersebut kepada warga. Di saat-saat terakhirnya, Sugihara menyisihkan selembar kertas kosong yang berisi segel resmi konsulat dan tanda tangannya yang kemudian digunakan untuk membuat visa palsu para pengungsi. Ketika kereta hendak meninggalkan stasiun, Sugihara berdiri di tengah kerumunan para pengungsi dan meminta maaf kepada mereka bahwa ia tidak dapat membantu mereka lagi. Kemudian ia pun membungkukkan badannya lalu melambaikan tangannya kepada mereka serta berjanji akan berjumpa mereka lagi di lain kesempatan. Berbagai sumber menaksir bahwa tindakan yang dilakukan oleh Sugihara itu telah menyelamatkan 10.000 orang. Karena perbuatannya itu, lebih dari 40.000 orang keturunan pengungsi Yahudi masih hidup sampai sekarang. Setelah konsulat Jepang terpaksa ditutup, ia ditugaskan di Königsberg, Rusia. Setelahnya, ia menjadi konsul jenderal di Praha, Cekoslovakia,
dan terakhir di Boncares, Rumania, dari tahun 1942 hingga 1944. Saat perang akan berakhir, Soviet memasuki Rumania, di mana saat itu menjadi tempat Sugihara bertugas. Ia ditangkap dan dikirim ke kamp tahanan perang bersama keluarganya dan dipenjara selama 18 bulan. 1 tahun setelah dibebaskan, yakni 1947, Sugihara kembali ke Jepang dan diminta untuk mengundurkan diri. Hal tersebut diduga karena pemotongan staf di kementerian. Namun teman dekatnya mengatakan bahwa pengunduran diri itu dilakukan karena insiden di Lituania. Karir diplomatik Sugihara pun berakhir. Ia kemudian pindah ke Fujisawa, di mana ia terpaksa melakukan berbagai macam pekerjaan untuk menghidupi ketiga putra dan istrinya. Namun, segala kebaikan akan mendapatkan balasannya cepat atau lambat. June Sugihara saat mengunjungi anaknya di Israel, kala itu salah seorang yang diselamatkan olehnya, Joshua Nisri, menjadi atase kedutaan besar Israel di Tokyo pada 1968. Nisri berhasil menemukan Sugihara 1 tahun berikutnya. Pria itu membawa Sugihara yang kala itu berusia 68 tahun ke Israel. Pada 1985, Sugihara menerima penghargaan Pracious Among the Nation. Ia merupakan satu-satunya warga negara Jepang yang menerima penghargaan tersebut. Ketika ia ditanya mengapa ia mengeluarkan visa kepada pengungsi, padahal menyalahi aturan pemerintahannya, Sugihara menjawab bahwa mereka hanyalah manusia biasa yang membutuhkan pertolongan. Ia juga mengatakan bahwa membantu adalah kewajiban sesama manusia. Sugihara meninggal 1 tahun setelah menerima penghargaan. Setelah ia tiada, banyak orang yang baru menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya itu sangat berjasa.